Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini saya berada di sekitar Jagakarsa ini ya. Tim Realita TV sengaja malam ini berkunjung ke rumah orang tua 6 Laskar FPI yang terbunuh pada 7 Desember 2020. Nah, mungkin banyak sebagian yang lupa ya, dan kini malam ini tim Realita TV datang ingin mengajak ya untuk mengingat kembali kejadian pada malam itu. Langsung saja ini kita datang ke rumah ke rumah Ustadz Syuhada yang merupakan ayah dari Faiz, salah satu korban, dan kebetulan malam ini juga kumpul semua ya, lengkap ini para orang tua korban 6 Laskar FPI. Assalamualaikum. Permisi ini ya Bu. Misi ya Bu ya, saya langsung saja. Ya, ini sudah kumpul semua ya, ini para orang tua 6 Laskar FPI ya. Karena memang malam ini sengaja kumpul semua, selain silaturahmi juga ingin mengingatkan kembali. Karena ini kejadiannya sudah hampir 2 tahun. Sebagian besar mungkin sudah lupa atau dipaksa lupa begitu ya. Karena rest areanya saja sudah diratakan dengan tanah. Yang ingin berbicara atau mengangkat kembali banyak yang kemudian seperti dibungkam begitu ya dengan berbagai cara. Dan meskipun tangan Tuhan sendiri sudah membuka ya, sudah menunjukkan sebenarnya siapakah penjahat sebenarnya ya. Apakah 6 Laskar FPI ini yang dituduh melakukan penyerangan terhadap polisi, ataukah si psikopat itu begitu ya. Karena ini kan jadi 6 Laskar FPI ini kan sudah terbunuh juga menyandang begitu ya, menyandang tuduhan sebagai pelaku penyerangan terhadap polisi. Tapi apakah benar seperti itu? Meskipun tanpa didukung bukti-bukti yang kuat, tapi semuanya seperti menutup mata ya. Malam ini sengaja kita ingin buka kembali ya untuk mengingatkan ya, siapa ini sebenarnya penjahatnya? Benarkah 6 Laskar FPI ini layak ya diberi tuduhan seperti itu? Nah, ini sudah ada di sebelah saya ini lengkap ini sebenarnya ya. Ini ada Ibu Erlina ya Bu ya. Ibu Erlina ini adalah orang tua dari Ahmad Sofyan. Nah, Ahmad Sofyan ini yang biasa dipanggil Ambon. Jadi di voice note yang beredar itu ada kata Ambon. Ambon panggilan itu Bang untuk Ambon. Bang Ambon begitu ya, Ahmad Sofyan. Kemudian ini ada saudaranya, ini ibu dari siapa? Ibu Faiz ya, Ibu Faiz. Nah, Faiz ini mungkin kan foto-fotonya mungkin diingatkan kembali ya. Saya paling ingat salah satu korban 6 Laskar FPI ini adalah Faiz, karena Faiz ini ada juga fotonya sedang ini silat begitu ya. Itu hobinya silat ya Bu ya, Faiz ini. Dari dulu tuh belajar silat. Dia dari semenjak SD dia belajar silat sampai ya terakhir sampai kuliah dia. Terus juga udah bantu ngajar dia, ngajar silat. Itu sebabnya Faiz ini salah satu yang lukanya cukup banyak ya Bu ya. Ini mungkin karena menunjukkan bahwa Faiz berusaha mempertahankan diri, nggak menyerah begitu saja meskipun dikeroyok sepertinya ya Bu. Kalau Ibu melihatnya, sempat melihat jenazahnya Bu? Saya nggak berani. Jadi tantenya yang itu, yang mewakilin saya. Saya nggak bisa. Jadi saya cuma waktu pulang ke rumah, saya cuma lihat wajahnya aja. Jadi saya nggak berani lihat. Di berita-berita juga saya nggak pernah lihat, nggak pernah ikutin beritanya, karena saya nggak kuat, nggak bisa. Sampai sekarang juga saya beritanya saya lewat-lewatin aja, nggak pernah ikut berita-beritanya. Karena memang di internet banyak foto-fotonya, tapi Ibu tetap nggak mau melihat ya Bu ya. Ya, Ibu Rosida ini adalah orang tua Faiz. Sekarang ini kan lagi rame kasus Sambo itu Bu ya, yang kemudian diungkit-ungkit lagi, dihubung-hubungkan dengan kasus KM50, karena memang seperti banyak yang berhubungan begitu ya, banyak kemiripan. Ini bagaimana Ibu berharap agar kasus ini terungkap lagi atau bagaimana nih Bu? Iya sih. Iya, saya maunya begitu. Biar diangkat lagi itu
beritanya. Ya semua juga kan pasti ngarepinnya begitu biar terungkap semuanya. Ya karena kan kalau Brigadir J ini Bu dituduh melakukan pelecehan begitu ya. Sudah dibunuh, dituduh melakukan pelecehan. Nah kalau 6 pengawal FPI ini kan dituduh melakukan penyerangan, membawa senjata api, membawa samurai itu ya. Ibu percaya nggak mereka itu menyerang polisi, membawa senjata seperti itu? Enggak. Karena saya yakin anak saya nggak bawa-bawa itu. Karena kalau nggak dikeroyok juga saya yakin anak saya selamat. Karena saya yakin banget dia pasti bisa. Makanya waktu kejadian juga saya sempat kalau ada yang datang saya selalu bilang salah nama atau salah orang karena saya yakin anak saya bisa ngelawan gitu. Mungkin dia sekarang ada di mana gitu. Nggak kena gitu. Karena saya tahu dia bisa, pasti bisa. Saya yakin dia bisa ngelawan. Kalau tangan kosong sama-sama itu kalau nggak ditembak itu saya yakin Faiz bisa ngelawan. Saat ini kan pelakunya itu bebas ya Bu. Ibu yakin ini pelaku yang diadili kemarin itu adalah pelaku yang sebenarnya? Ya entah pelakunya atau bukan itu cuma apa ya? Saya nggak percaya kalau itu. Karena kan kita taunya udah selesai, udah apa? Udah pelakunya udah tahu-tahu udah bebas lagi gitu kan, kita nggak tahu sidangnya apa gimana gitu kan, kita nggak tahu. Tahu-tahu udah bebas aja pelakunya. Selanjutnya di sebelah saya ini juga ada Ibu Erlina, ibu dari Bang Ambon itu ya Bu ya. Saya turut berduka cita, turut prihatin. Ini meskipun sudah hampir 2 tahun berlalu, tapi sebagai ibu juga saya pasti bisa membayangkan perasaan semua ibu-ibu yang ada di sini. Saya tahu kira-kira seperti apa ya kehilangan anak laki-laki kebanggaan gitu ya Bu ya. Tapi Bang Ambon ini yang suaranya ada di voice note itu ya Bu ya, di paling lantang ya Bu ya. Ini boleh dipegang Bu. Pak Ibu juga seperti Ibu Rosida tidak mau melihat jenazah dan lain sebagainya. Iya. Ibu juga nggak ngelihat? Lihat mukanya doang. Mukanya. Setelah dimandiin. Sempat melihat mukanya. Iya, mukanya. Itu tapi mukanya kalau Sofyan ya, Ibu Erlina itu Bang Ambon itu Ahmad Sofyan ini kalau mukanya nggak luka ya Bu ya? Luka, ini hidungnya Hidungnya juga memar. Bu, harapannya Ibu nih, sekarang memang sudah berlalu hampir 2 tahun, orang sudah nggak membahas, sekarang membahasnya Sambo, bahkan pelakunya ini kan malah bebas ya, nggak dipenjara dengan alasan tengah melaksanakan tugas. Ini Ibu Erlina masih berharap nggak agar kasus ini diungkap lagi, kemudian diketahui pelaku sebenarnya? Harus diungkap. Harus tuntas. Usut tuntas. Masih menuntut itu. Karena kan kadang-kadang ada orangnya sudah ikhlas, sudah nanti saja begitu Bu. Ibu masih menuntut agar ini dituntut siapa sebenarnya. Dan juga selain dituntut pelakunya juga dipulihkan nama baiknya ya Bu ya. Karena ini kan dituduh. Sedangkan 16 hari ini nggak punya senjata. Baju aja boleh nyicil. Sepatu nyicil. Gimana mau beli senjata? Karena mungkin ini ada yang saya ingatkan lagi ya, waktu itu ada Fadil Imran ya, kalau nggak salah konfes, menunjukkan senjatanya macam-macam ya Bu, ada samurai, ada senjatanya rakitan ya. Sebentar rakitan, kemudian ada lagi senjata revolver katanya. Revolver ya. Wah, ini kayaknya mungkin nggak ini Bang Ambon tahu senjata revolver segala macam? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak pernah Ibu? Nggak pernah. Iya, kalau melihat ini Bu ya, kasus Brigadir J ini kan Sambo, Ibu merasa ada Kesamaan. kesamaan?
CCTV dirusak. Ibu yakin pelakunya ada hubungannya gitu Bu? Ada. Mastermind-nya gitu yang Ibu yakin gitu. Nah, ini tentunya kita semua berharap ya Bu ya, ini bisa diungkap siapa sebenarnya begitu ya pelakunya. Ya, selain ada beberapa ibu-ibu dari 6 pengawal Habib Rizik ya, 6 pengawal FPI ini juga hadir ayah ya, ayah dari almarhum. Ini ada Pak Syuhada ya. Pak Syuhada, ini sepertinya nama Bapak aja sudah Syuhada ini Pak. Insya Allah anaknya Syuhada semuanya. Amin. Ya, ini jadi katanya nama doa ini, jadi sepertinya kebetulan begitu ya Pak ya. Perkembangan terbaru ini Pak, Bapak kan sepertinya yang paling vokal gitu ya untuk menuntut keadilan atas apa yang menimpa 6 pengawal FPI ini. Perkembangan terbaru ini bagaimana kalau menurut Pak Syuhada? Kalau dibilang paling vokal enggak juga ya Bu, karena kita semua nih memang bersepakat untuk terus berjuang bagaimana supaya keadilan itu bagi 6 syuhada ini, bagi 6 orang pengawal Habib Rizik Syihab ini tegak ya, karena tegaknya keadilan bagi 6 pengawal Habib Rizik ini merupakan barometer apakah bangsa dan negara ini masih bertuhan, berkemanusiaan, adil dan beradab, atau tidak bertuhan, tidak berperi kemanusiaan, zalim dan biadab. Itu jadi kami semua nih keluarga dari korban penyiksaan dan pembantaian yang dilakukan oleh binatang-binatang yang kesurupan setan tetap akan terus menegakkan, berusaha untuk bersuara demi bangsa dan negara ini, supaya bangsa dan negara ini tidak menjadi bangsa yang biadab, bangsa yang tidak bertuhan, bangsa yang tidak berkemanusiaan, dan bangsa yang zalim. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Makanya kami akan terus bersuara begitu untuk tegaknya keadilan bagi 6 orang pengawal Habib Rizik ini. Jadi bukan saya sendiri gitu. Terus akhir-akhir ini yang terjadi, Allah rupanya menjawab doa kami semuanya. Terjadilah yang harus terjadi. Kami lemah, kami tidak punya tentara, kami tidak punya polisi, kami tidak punya BIN, kami tidak punya senjata. Senjata yang ditunjukkan oleh mereka itu bohong itu. Yang dimiliki putra-putra kami katanya itu bohong. Kami tidak punya senjata, tetapi alhamdulillah kami semua orang-orang yang beriman, percaya betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama ini memang kami mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami ngadu ke Allah, ya Allah tolongin ini tolong diungkap ya Allah. Akhirnya Allah kasih tuh diungkap begitu. Siapa sebenarnya pelaku-pelakunya? Dulu saya nggak tahu tuh ada Satgasus Merah Putih. Nah tiba-tiba Allah buka, oh saya tahu, lihat-lihat di medsos ada Satgasus Merah Putih. Gitu. Saya nggak tahu tuh dulu ada yang namanya, luar biasa. Pokoknya Allah jadi mulai membuka. Jadi alhamdulillah mubahalah kami sudah mulai didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baru awal dan permulaan saja, karena kedepannya akan lebih banyak lagi Allah Subhanahu wa taala membukanya, insya Allah. Ya, dan Seandainya Allah pun tidak membukanya, maka nanti di akhirat semuanya akan terbuka dengan lebar. Kita tahu siapa semuanya nanti pelakunya.
Jadi itu yang kami yakini sehingga kami bisa move on menjalani kehidupan ini, jangan sampai eh, pasca kejadian penyiksaan dan pembunuhan terhadap putra-putra kami yang tidak bersalah ini membuat kehidupan kami menjadi eh, tidak berjalan baik. Traumatik yang ada di kehidupan keluarga kami itu sehingga menyebabkan tidak berjalan baik. Tapi alhamdulillah kami masih punya iman. Sehingga kami adukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarga juga, keluarga 6 pengawal Laskar Habib Rizik ini, 6 pengawal Habib Rizik ini sudah mengajak secara baik-baik kepada pihak-pihak terkait untuk membuktikan siapa sebenarnya yang bersalah dengan cara mubahalah. Oh, silakan masuk. Waalaikumsalam. Dan mubahalah ini tidak mungkin akan kami lakukan karena efeknya bagi diri kami, bagi kaum kerabat kami, dan bagi keturunan kami efeknya nanti. Jadi kalau kami tidak yakin bahwa 6 pengawal Habib Rizik ini benar, maka tentu kami tidak akan berani bermubahalah gitu. Jadi karena kami yakin bahwa benar, maka kami bermubahalah karena efeknya sampai keturunan. Dan demikian juga yang akan terjadi nanti di para penyiksa dan para pembunuh, pengintai, penguntit, pendana, otaknya, otak atau dalangnya, aktor intelektualnya, bahkan pendukung-pendukungnya baik yang mendukung dengan lisan, dengan tulisan, dengan jabatan dan dengan profesinya, mereka akan semua kena itu mubahalah. Kita tunggu saja. Jadi ini yang kami yakini gitu. Insya Allah keadilan bisa ditegakkan ya Pak ya. Insya Allah. Iya. Karena terus berjuang agar nggak ada korban-korban lagi. Dulu sudah ada 6 pengawal FPI, tapi karena masih berhasil ya mereka ya, akhirnya ada lagi muncul lagi korban Brigadir J begitu ya. Semoga ini selesai sudah. Setelah ini nggak ada korban lagi karena sudah dihentikan oleh tangan Tuhan begitu. Insya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Saya dari tadi merhatikan nih Pak Syuhada juga pakai ini apa itu seni pukul Betawi begitu ya, sama dengan Pak almarhum Faiz ya Pak Syuhada ya, suka bela diri juga Pak. Oh enggak, ini di Tanjung Barat ada apa ya, ada perkumpulan persatuan apa ya, silat-silat Betawi gitu dikumpulin di Tanjung Barat, ada beberapa perguruan dikumpulin jadi satu. Ini apa ya, seragamnya, bajunya. Ya Allah. Hobi silat juga Pak seperti almarhum? Oh enggak, saya mah enggak. Saya enggak bisa silat kalau saya. Kalau Faiz pintar Faiz ya? iya, kalau Faiz itu dari SD dia udah belajar silat pamor namanya, itu silat Madura di SD tuh. Kemudian di SMP Butong tuh silat kungfu Cina. Nah kemudian di SMA dia belajar pencak 5 silat bayangan, itu pukul Betawi. Nah setelah lulus SMA dan setelah dia menjadi pagon atau asisten pelatih, dia belajar mixed martial art gitu, MMA gitu. Ya, jadi emang dia hobi silat. Kalau saya sih enggak bisa. Jadi Bapak yakin sebenarnya Faiz mempertahankan diri ya, kalau nggak ditembak bisa? Iyalah itu nggak mungkin lah, 3 lawan 1 deh Faiz itu masih sanggup lah itu. Dikeroyok, kemudian mereka bersenjata lengkap sehingga Faiz bisa terbunuh. Kalau 1 lawan 1 ya menang lah Faiz itu. Nggak usah 1 lawan 1, 3 lawan 1 Faiz menang lah Faiz itu. Yang penting tangan kosong Bang Bay. Iya, cuman dia dikeroyok dengan senjata lengkap begitu. Iya, jadinya ya begitu. Namanya juga setan. Mungkin mereka binatang-binatang itu mungkin kemasukan setan kali ya. Bagaimana? Enggak saya katakan binatang kemasukan setan. Iya gak? Pembunuhnya. Kenapa? Lawong orang-orang anak muda yang kayak begitu dikeroyok rame-rame pakai senjata lengkap kok, itu apa namanya? Mau ngapain? Iya kan?
Biadab bener itu, ya kan. Makanya saya katakan mereka itu seperti binatang-binatang yang kesurupan setan. Kalau binatang aja sih digituin kabur karena kesurupan setan. Ya udah begitu dibunuh. Anak-anak muda nggak salah. Gile bener. Bukan 1 tapi 6. 6 orang. Iya. Gile bener. Abis gitu diajak mubahalah nggak mau. Ketakutan kan berarti bukti bahwa mereka memang bersalah. Akhirnya mereka ketakutan. Akhirnya nggak mau bermubahalah. Akhirnya apa? Ya mubahalah jalan sendiri ya. Lu kena keturunan lu semua. Gua jamin kena abis lu semuanya. Demi Allah. Walaupun tidak terungkap di muka publik, tapi mubahalah ini sudah kena ke kalian semuanya. Siapapun kalian. Sudah kena. Keluarga lu kena semuanya. Keturunan lu habis kena semuanya. Makanya tobat. Kalau nggak tobat, mampus kalian semuanya. Dihancurkan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya mereka mengakui salah, tobat, minta maaf, begitu Pak? Di dalam syariat Islam, kami orang Islam, kami memahami syariat, maka kalau taubat yang diterima itu adalah taubatan nasuha. Terkait kasus ini, kasus kilometer 50, taubatan nasuhanya yang pertama adalah mereka harus mengakui kesalahannya. Ini bukan kata saya nih, ini taubatan nasuha definisinya para alim ulama. Jadi sesuai dengan syariat Islam, maka tobatnya harus mengakui kesalahan mereka. Caranya bagaimana? Publikasi di muka umum kami bersalah. Mereka lakukan di jalanan, mereka lakukan di muka umum, dan mereka publikasi bahwa putar-putar kami bersalah, dan mereka fitnah putar-putar kami menyerang polisi, dan mereka fitnah mereka membawa senjata, maka mereka harus mengaku salah, mengakui kesalahannya di muka umum. Seperti itu juga. Nah sekarang, ngaku salah aja kagak, bagaimana lu mau tobatan nasuha? Bagaimana tobat lu mau diterima? Sementara syarat tobat yang pertama adalah mengakui kesalahan. Yang kedua, kalian harus minta maaf kepada ahli warisnya. Ketika kalian meminta maaf pada ahli waris, maka ada 2 konsekuensinya. Yang pertama, ahli waris akan memaafkan kalian. Dengan cara kalian membayar diat sebesar 300 ekor unta. Ini syariat Islam. Ini hukum Allah. Dan apabila keluarga tidak menerima, maka kalian harus dikisos. Itu hukum Allah, kalian juga dibunuh. Jadi ada 2 tuh kemungkinannya, ketika kalian menghadap keluarga, kalian dimaafkan, kalian membayar diat 300 ekor unta. Kemudian atau kalian kisos. Dan ketika kalian dikisos, kalian mati dikisos, maka dosa kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selamatlah anak keturunan kalian seluruhnya. Keluarga kalian, anak keturunan kalian selamat seluruhnya. Karena kalian sudah dikisos. Kemudian yang ketiga, setelah itu syarat berikutnya adalah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat syaratnya, taubatan nasuha untuk kalian tidak mengulangi lagi perbuatan menyiksa dan membunuh orang sembarangan, membunuh pemuda-pemuda sembarangan yang tidak bersalah. Sudah, kalian diterima taubat kalian. Jadi ketika ditanyakan bagaimana kalau mereka meminta maaf pada keluarga, maka kami katakan, mengaku bersalah aja tidak, bagaimana mereka sanggup meminta maaf pada keluarga. Tapi selama ini nggak ada kan yang minta maaf? Nggak ada. Nggak ada juga. Nongol aja batang hidungnya enggak. Mungkin takut saya ludahin mukanya kali. Padahal nggak mungkin saya ludahin mukanya. Gitu. Nongol sini. Kalau kalian emang laki-laki, gentle, bertanggung jawab, nongol. Datang ke sini ngobrol. Gitu. Minta ampun. Lu gitu, jadi enggak nongol aja enggak. Gitu. Jadinya memang apa ya? Ya udahlah, makanya tobat. Kalau enggak tobat, anak keturunannya kena itu 7 turunan semua. Habis kena semua itu. Iya. Yakinlah itu karena Allah tidak tidur, Allah tidak buta. Allah tahu siapa-siapa saja pelakunya. Walaupun kita tidak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Jadi kira-kira
Seperti itu, Ibu. Jadi kami bukannya vokal, tapi kami menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, adil dan beradab. Baik. Nah, kita lihat nanti barometernya ada di kasus kilometer 50 ini. Apakah negara ini dikelola oleh orang-orang yang bertuhan? Bertuhan? Apakah negara ini dikelola oleh orang-orang yang berkemanusiaan? Apakah negara ini dikelola oleh orang-orang yang beradab, berkeadilan? Kita lihat nanti, gitu. Atau sebaliknya, kita lihat nanti. Jadi kami bukan vokal, kami ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini. Iya, baik. Baik, Pak Syuhada. Saya ingin ke Pak Hendra ini sekarang. Pak Hendra ini adalah ayah dari Qaddafi ya Pak ya. Wah, namanya sebenarnya keren ini Pak, Qaddafi. Dulu maksudnya apa Pak kok diberi nama Qaddafi Pak? Nama sebetulnya anak saya sebetulnya Muhammad Susi Qaddafi Putra. Saya sebagai orang tua maunya itu anak biar tegas untuk membela yang kebenaran. Tapi sekarang kenyataannya dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang keji dan biadab dan tidak punya perikemanusiaan. Bapak masih ingin Pak sama ya Pak, terus berjuang meskipun Ya. ini sudah hampir 2 tahun, tetap menuntut balas ini Pak, ya, menuntut keadilan ini. Betul. Saya menuntut keadilan, kebenaran yang pertama yang sudah disampaikan dengan Ustadz Pais, Ustadz Fahda, sama dengan masukannya seperti itu. Yang kedua, saya menyambungkan dengan adanya kejadian Sambo, maka terbukalah KM 50. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya kejadian Sambo. Meskipun kita memang prihatin dengan apa yang menimpa Brigadir J ya, tapi ini sudah membuka ya, Iya. yang selama ini ditutupi begitu ya Pak ya. Iya. Semoga ini sudah terakhir ini ya, selesai dan pelakunya ini diadili yang beneran, bukan kalau yang pengadilan yang kemarin Pak Hendra Itu ngikuti Pak. mah pengadilan dagelan, bohong-bohongan. Itu permainan. Yang nembak polisi, yang jadi saksi polisi, yang menuntut polisi juga. Itu mah dagelan semuanya itu. Kalau kasusnya yang ini maksudnya kasusnya Qaddafi dan 6 pengawal FPI kemarin itu Bapak ngikuti bagaimana melihat pengadilannya Pak? Ya itu pengadilannya yang 6 syuhada itu wah benar-benar itu rekayasa semuanya. Yang jadi saksinya dia orang, yang membunuh dia orang. Rekayasa semuanya itu. Kalau Qaddafi ini seperti apa sih Pak sosoknya? Sosoknya anak saya tuh satu tidak pernah ngelawan sama orang tua. Super bergaul, terutama di teman-teman sekolahnya juga, deman, sering membantu pada teman-temannya juga, sama anggota juga, anggota teman-teman sekolah dia, gitu loh. Baik, baik terima kasih ini Pak Hendra. Saat ini juga sudah ada Ibu Aminah, ibu dari Andi Oktivian ya. Oktiawan ya, Bu Andi Oktiawan ini ya. Nah, Ibu Aminah ini saat kejadian itu hari Senin 7 Desember 2020 ya. Tahu ya waktu itu bahwa putranya sedang mengantar Habib Rizik begitu. Tahu Bu, emang dia ngomong dulu sama saya, Mak minta didoain saya, gitu. Saya mengawal Habib, gitu. Ke apa tuh mengawal Habib biar cepet pulang. Saya kasihan sama emak, tuh. Tahu-tahu pas sudah jam itu telepon jam malam Sabtu, pas hari Seninnya saya langsung dapat kabar kira jam 2. Tapi kalau adenya mah udah dari malam Senin udah tahu, adenya mah udah 4 tahun di EPI. Tapi kalau Andi Oktiawan mah baru 5 bulan. Kemarin aja di Bang Japar.
Ibu meninggal. Terus dia mau pindah. Pas hari pinjam 2 itu kejadian, katanya adek bilangin, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pok, kata gitu. "Hmm, jangan kaget ya, emang ada apa?" Kata gitu. Andi kecelakaan, kata gitu. Lah saya tanya, kecelakaannya di mana, Mai? Di rumah sakit mana? Empok mau pengen ngeliat, katanya meninggal. Jadi langsung saya pingsan Bu itu. Udah Bu segini aja lah. Ya mungkin apa. Ya pasti masih meskipun sudah hampir 2 tahun pasti masih sangat terasa, nggak bisa hilang ya Bu. Emang anak saya dia yang pertama Bu, dia yang cari makan. Terus saya udah gak punya suami. Bapaknya Andi Oktawa dari umur 5 bulan jadi tinggal bapaknya mati. Jadi ibu cuma berapa ya putranya berapa? Putra 2, putri 1 Bu. Jadi sekarang tinggal bertiga saja ya Bu? Iya Bu, tinggal bertiga sama Ahmad Junaidi. Kalau Ahmad Junaidi sih masih aktif dia Bu di EPI. Saya doain Bu, yang membunuh anak saya, semoga dapat balasan yang setimpal Bu. Hutang nyawa dibalas dengan nyawa. Ada juga tadi yang gabung, ya pasti berat ya buat semua ibu, apalagi Ibu Aminah ini sendiri ya, orang tua tunggal ya, karena suaminya juga sudah almarhum begitu. Tapi yang pasti tetap kuat ya Bu ya, karena memang ini sudah jalannya ya. Semoga keadilan akan segera datang gitu ya. Ini ada juga Mbak Sefti ya, ini kakak dari Reza. Ya. Iya, benar. Sejak orang tua semua masih lengkap semua ya? Tinggal ibu aja. Tinggal Kita ibu saja? tinggal sama ayah dari masih pada kecil. Reja masih umur 3 bulan, saya masih 6 bulan itu udah ditinggal ayah. Ibu bagaimana menghadapi kehilangan? Namanya seorang ibu pasti sakit banget ya, karena dia yang mengandung, menyusui, dibunuh secara keji kayak gitu, pasti masih ngerasain sakit sih. Apalagi ibu kan ada sakit gula, berpengaruh juga dengan kesehatan ibu sekarang. Sekarang di rumah Ibu? Sekarang ada di rumah. Jadi ini Mbak Sefti yang terus mengikuti proses pengadilan segala macam Iya, ini? betul. Saya yang selalu mengikuti ini. Ibu jarang ikut. Waktu kejadian juga sempat melihat ke rumah sakit itu semua Mbak Seftinya? Ngelihat. Ada berapa bersaudara Mbak Sefti? Oh, ada 5. Oh 5 juga. Ada yang laki-laki juga? Ada laki-laki 2. Ada laki-laki 2. Ada Salah abang. satunya Reza ya? Oh, ada laki ada 3. Reza paling bontot. Reza bontot ya. Nah, ini seberapa dekat dulu Reza sama Mbak Sefti? Dibilang dekat, ya kita jarang ngobrol sih emang. Cuman Reza itu anaknya gimana ya? Kurang berkomunikasi juga. Kalau sakit atau apapun dia nggak pernah ngomong. Jadi anaknya saking mandirinya kali ya. Jadi kalau ada apa-apa tuh dia nggak pernah cerita gitu. Kalau aku sama Reza kurang, kalau untuk komunikasi kurang. Paling dia kalau apa-apa ke mama sih. Kalau ada cerita apa-apa pasti ke mama. Malam itu diinformasikan siapa kejadian bahwa Reza terbunuh? Aku dikasih info sama temen. Jadi aku waktu itu lagi kerja, posisinya lagi kerja, terus diinfoin sama temen.
Tapi waktu itu baru dikasih nama-namanya aja, bilangnya sih hilang. Awalnya bilangnya hilang. Pas bilang hilang, terus mama sempat panik juga ditanya hilang kemana. Di situ teman-temannya tuh pada masih nutupin bawa Reja kemana gitu, nggak tahu. Pas dari situ baru sih kita dikasih info bahwa ternyata Reja udah nggak ada gitu. Ya, ini sekali lagi juga itu untuk berduka cita ya. Ini semoga semuanya segera terungkap. Selanjutnya ada lagi ini Ibu Neneng Hayati ya, orang tua dari ibu dari Lutfi Hakim. Ya, Ibu Neneng. Iya. Ya, sekali lagi Ibu prihatin apa yang menimpa keluarga Ibu. Nah, kalau Lutfi Hakim ini putra keberapa Ibu? Yang pertama, Oh, anak pertama ya. iya. Dari berapa bersaudara? Adiknya satu, jadi berdua. Berdua saja ya, perempuan adiknya. Laki. Laki juga sekarang. Adiknya saat ini juga sama kakaknya atau bagaimana aktivitasnya, ikut FPI atau bagaimana? Baru aja sih. Sekarang masih. Traumanya masih ada, Bu? Banget. Saya nggak pernah lupa kejadian ini. Anak saya orang baik-baik. Di rumah pun dia nggak pernah main jauh. Sehari-harinya dia ngajar sepak bola. Cuma ngaji sepak bola. Kadang-kadang main di depan rumah aja, nggak jauh. Mau beli seragam aja, jual sepatu bola. Kira-kira Ibu tahu nggak siapa pelaku sebenarnya, Bu? Saya nggak tahu, tapi saya berharap semua pelakunya bisa tertangkap dan dihukum yang setimpal dengan perbuatan yang mereka lakukan. Menurut Ibu kenapa sih kok sampai Lutfi Hakim ini dibunuh? Dia cuma pengawal aja, pengawal Habib. Kenapa mereka dibunuh? Apa salah mereka? Mereka nggak salah apa-apa kan? Kalau katanya melakukan penyerangan, Bu? Saya nggak yakin kalau mereka melakukan penyerangan. Boro-boro bawa senjata. Ngelihat senjata aja dia nggak pernah. Minta duit aja, dia mah jarang, Bu. Kalau nggak perlu banget dia nggak minta duit. Baik, Bu. Semoga ini semua penderitaan Ibu ini, ujian ini nanti dibayar, Bu. Dibayar semuanya, Saya terbalaskan semuanya. berharap seperti itu. Jadi dan juga dibalas juga semua kesedihan Ibu ya dengan pahala yang berlipat, Bu ya, kesedihan. Amin. Baik. Saya sekarang ke Ibu Mona ya. Ibu Mona ini adalah orang tua atau ibu dari Qaddafi tadi. Bu Mona, kalau seandainya, kan yakin ini Ibu ya, sebenarnya pelakunya itu bukan hanya yang di lapangan saja ya. Ini pasti ada yang menyuruh gitu ya Bu ya. Dan saat ini masih bebas. Pelaku yang diadili itu aja masih bebas juga sekarang kan ya Bu ya. Dan masih banyak orang dalangnya, otaknya juga masih bebas. Seandainya Ibu Mona ini diberi kesempatan begitu ngomong sama mereka ini Bu ya. Mungkin mereka lagi nonton ini begitu ya. Apa yang Ibu Mona ingin sampaikan ini Bu ke mereka? Saya akan mengatakan apa salah dari anak-anak kita, kami, kenapa mereka harus dibunuh gitu. Sedangkan mereka hanya mengawal Habibnya yang akan pergi untuk rekreasi untuk saum gitu, pengajian, kok bisa dibunuh, apa sebabnya gitu. Sedangkan anak-anak kita tuh bukan seorang yang narapidana atau seorang narkoba atau maling gitu. Maling atau narapidana pun tidak langsung dibunuh. Dia pasti harus ada Adili dulu. pengadilannya dulu, harus
ditanya-tanya dulu gitu. Tapi ini tidak, ini langsung dibunuh. Kita tuh mau tanya penyebabnya tuh apa gitu. Seperti itu. Apalagi Qaddafi masih muda, rasanya nggak punya salah apa-apa ya ke mereka pastinya. Iya. Saya juga tahu anak-anak kita tuh tidak tahu kalau yang diuntit atau diikuti oleh polisi-polisi itu mereka tuh tidak tahu. Dia hanya tahu oh kita diikuti, tapi dia nggak tahu kalau itu penguntitnya itu polisi atau siapa. Anak saya itu umurnya baru 21 tahun waktu saat itu. Dia tuh sedang mengerjakan skripsi yang beberapa bulan lagi tuh diwisuda. Gitu. Dia tuh pas terakhir berangkat itu hari Kamis. Hari Kamis itu dia bilang dia tuh sedang ngerjakan skripsi. Saya tuh pas lagi cuti kan, lagi WFH. Saya bilang ini harus selesai. Dia bilang iya, ini hari Senin udah harus selesai dan harus dikasih ke dosennya. Itu hari terakhir kan. Dia bilang tapi AA mau ke Megamendung, mau mengawal Habib, boleh ya mah? Aku bilang boleh, tapi ini harus selesai dulu. Dia agak berat memang dengan apa mengerjakan skripsi ini. Dia bilang ini hanya dunia. Kalau dunia tuh sebenarnya Dede nggak mau katanya. Dede tuh maunya akhirat. Dia selalu ngomong kayak gitu. Kalau dunia ini, skripsi ini nanti untuk mama. Tapi akhiratnya, Dede mau akhirat. Dede tuh saat ini mau, sebentar lagi mau mati syahid. Dia selalu bilang kayak gitu. Dia bilang dia mau mati syahid. Dia juga bilang ke kakaknya, Kak, lihat ya, sebentar lagi Dede mau mati syahid. Dia bilang, nanti yang akan datang tuh yang banyak, beribu-ribu orang kata dia yang mengiringi Dede. Terus kakaknya bilang, lah kok bisa Dek, memang kamu tuh siapa kata gitu kan. Pokoknya nanti banyak, lihat aja. Pas kejadian kakaknya tuh baru bilang, mah ini ucapan AA kata, ini ucapan Dede yang terakhir kemarin itu. Oh iya berarti memang dia tuh niatnya memang mau mati syahid gitu. Dia izin, saya hari Minggu itu siap video call sama dia. Dia minta baju dibawain sama temannya katanya untuk berganti. Saya bilang kan besok ke kampus ngasih skripsinya gimana? Besok pulang katanya. Pulang, bener ya? Iya. Hari Minggu malam saya sempat video call sama Davi. Dia bilang minta dibawakan baju untuk pengganti. Saya bilang kan besok mau ke kampus ngasih skripsinya yang terakhir itu. Gimana? Saya bilang, iya besok balik. Saya minta coba liatin, bener gak di sana gitu kan. Dia liatin tuh semua suasana Megamendung. Di sana dia liatin. Oh ya udah, gue bilang. Ya udah selesai itu. Pagi-paginya baru di siang jam 12 tuh polisi datang ke rumah. Dia tidak mengatakan langsung atas kejadian KM50, tapi dia cuma minta data-data Davi. Saya tanya, ini untuk apa? Dia bilang untuk COVID. Kalau untuk COVID, ini bukan urusan Bapak. Ini urusan RT. Saya bilang kan, ini bukan urusan Bapak. Kenapa Bapak minta data ini? Dia bilang nggak apa-apa. Saya cuma mau ngedata aja untuk COVID. Enggak Pak, saya nggak mau ngasih data. Saya bilang. Terus bilang, saya boleh nggak foto sama Ibu? Nggak boleh, saya bilang. Kalau saya foto Bapak mau minta foto sama saya, gunanya buat apa? Saya bilang gitu kan. Akhirnya dia sambil ngechat itu, sambil ngobrol sama saya, dia sambil ngechat. Saya bilang, Bapak, saya mau lihat handphone Bapak. Saya bilang gitu kan. Bapak ngechat apa? Lah ini privasi saya Bu. Saya juga bilang, Bapak des tadi juga nanya-nanya dengan privasi saya. Tapi Bapak nggak mau privasinya diganggu gitu kan. Saya bilang, dia bilang, ya udah deh, saya mau sholat dulu kata dia kan. Itu jam 12:30. Itu 12:30 siang hari Senin. Setelah itu 2 menit dia berangkat, itu anak-anak FPI pada datang. Dia cuma nanya, Umi sehat katanya. Iya saya sehat. Kenapa? Kan Davi nggak ada. Besok Davi baru balik. Kok tumbenan? Saya bilang kan. Umi mau gak ke tempat Habib Petamburan? Untuk apa? Saya bilang. Nanti Habib yang nerangin katanya kan. Saya tuh belum baca chat dari teman, padahal itu chat teman tuh ada nama-nama yang hilang katanya kan. Udah gitu
coba telepon Davi dulu ya. Tapi Davinya ada di sana gak? Davi ada di Petamburan katanya. Kok Davi nggak kesini? Kenapa bukan Davi yang jemput? Nggak tahu katanya. Nanti Habib aja yang ngasih tahu. Tapi bener Davi ada di Petamburan. Iya dia bilang. Langsung saya lihat handphone. Pas saya lihat handphone, ada itu dari teman. Dia bilang, Demon ini bener gak ada anak kamu? Katanya. Saya baca dong. Tadinya saya tuh nggak, Davi kan namanya paling akhir. Saya lihat tuh ada Faiz, Ahmad Sofyan, Andi. Saya bilang, innalillahi, ini anak kemana ya? Saya belum lihat ke bawah. Insya Allah nggak apa-apa, saya bilang. Pas saya lihat ke bawah, ada nama Davi. Nggak sadar itu handphone saya buang. Langsung saya nggak tahu lagi. Pingsan gitu kan. Tapi ada temannya yang memang teman akrab sekali sama Davi datang, dia bilang, ini cuma bohong, ini cuma berita biasa Mi. Davi itu cuma hilang, katanya hilang. Terus saya bilang, ini udah ketahuan dia tuh udah nggak ada. Saya bilang, enggak Mi, ini hilang, kata hilang. Ya udah kalau hilang, ayo kita buktikan. Akhirnya kita berangkat itu ke Petamburan hari itu. Pas di sana ya ternyata memang sudah banyak keluarga semuanya. Terus siapa akhirnya yang memberitahu Ibu Mona? Enggak ada yang beritahu. Kita di sana ada Bang Ajis, ada beberapanya juga, semua keluarga. Pas masuk saya pas masuk dari Gang Petamburan tuh dilihat itu, dia bilang, kan anak-anak bilang Kadafi gitu kan. Terus dia bilang, Mi sabar. Saya bilang, kan saya juga kenalkan sama anak-anak itu. Memang ada apa? Davi tuh nggak kenapa-napa, saya bilang. Saya tuh masih nggak ini. Davi tuh nggak kenapa-napa. Pas temen juga bilang sungkawa gitu, saya bilang, saya marah. Davi tuh nggak kenapa-napa. Sebelum saya lihat mayatnya, Davi tuh nggak kenapa-napa, saya bilang. Saya tuh nggak percaya, saya bilang gitu. Pas Rabu, Selasa malam baru saya bisa lihat mayatnya. Tapi hanya di wajah aja, karena udah ditutup dengan kain kafan, karena udah dimandikan juga, akan berangkat ke Megamendung. Bagian wajah ada luka? Ada di sekitar sini tuh, dia di hidungnya tuh patah. Hidungnya patah, mukanya itu semua memar. Terus di sini tuh juga ada kayak baku dihantam gitu sama senapan. Sama di sekitar sini, ini ada jahitan. Tapi darahnya tuh di sini saya masih lihat, dia darahnya tuh masih ngucur. Gas tembakan itu masih ada darah. Udah saya lihatnya itu aja. Saya nggak lihat yang lain-lainnya. Karena ditutup. Ya itu tadi suara para orang tua ya, 6 pemuda pemberani begitu ya. Yang pasti yang mungkin sebagian ada usia 21 tahun, ada yang tengah mengerjakan skripsi begitu ya. Kalau orang lain mungkin sibuk nonton bioskop atau apa, tapi 6 pemuda ini menyibukkan diri, mengisi waktu luangnya di tengah kesibukan kuliah dan lain-lain dengan kegiatan yang menurut mereka ini adalah bermanfaat ya, karena ingin membantu mengawal Habib Rizik ya. Tapi ternyata itu justru berakhir seperti ini. Mungkinkah ini ya, pemuda berusia 21 tahun atau sekitarnya begitu yang tengah mengerjakan skripsi ini juga membawa senjata tajam, itu kan pertanyaannya, membawa senjata api begitu ya, seperti yang dikatakan polisi, udah gitu menyerang polisi begitu ya, sampai polisi terpaksa harus menembak mereka karena terancam nyawanya. Itulah narasi yang selama ini disebarkan begitu ya, dan dipercaya begitu saja ya. Meskipun banyak pertanyaan yang menggantung ya atas narasi yang sebenarnya itu banyak yang tidak masuk logika. Nah ini saya sudah bersama pengacaranya ya, Aziz Yanuar. Ya Mas Aziz, kan yang menjadi pertanyaan itu terutama itu adalah senjata. Ini yang dituduhkan itu adalah senjata ya yang digunakan untuk menyerang. Sebenarnya apa sih bukti dari polisi bahwa 6 pemuda FPI ini membawa senjata? Itu apa buktinya mereka? Selain yang dipamerkan di konvers kan itu bisa saja ya. Kalau dipamerkan di konvers itu kan bawa bom juga bisa begitu ya. Tapi buktinya apa itu? Bukti selain itu maksud saya. Ya buktinya sepanjang kami perhatikan dan kami amati seksama. Yang pertama adalah tadi sudah disampaikan dipamerkan di konvers. Kemudian juga kesaksian dari para terduga pelaku itu.
Dari mereka sendiri dong Iya ya? betul. Kemudian juga apa namanya, menurut informasi memang ada yang katanya melihat dikeluarkan itu dari mobil di KM 50 itu. Tapi sebenarnya yang saya mau tanggapi, sebenarnya kan di sini kan ada berapa banyak nih. Saya lihat di vonisnya itu juga ada bukti-bukti CCTV apa segala macam. Saya sebenarnya mau challenge saja kalau memang itu ada. Di sini dijelaskan di vonis itu kekerasan itu terjadi atau baku tembak atau peristiwa itu terjadi antara lain di depan Hotel Novotel di Kerawang. Sini saya baca kalau tidak salah seperti itu. Nah, kenapa tidak kita lihat di CCTV di depan hotel itu? Nggak ada di situ. Tidak ada. Kemudian di sini banyak bukti dilampirkan soal CCTV. Macam-macam di sini CCTV ada CCTV yang dari ada 1 2 3 4 5 6. Ada 5, sorry. 1 2 3 4. Ada 5 CCTV. Dari Sentul 2 ada, CCTV Simpang Susun Cikini ada. Kemudian ada 2 tadi ya. Kerawang Barat ada. Kemudian juga Kerawang Timur ada. Tapi KM 50 nggak ada. Kenapa itu CCTV KM 50 nggak ada? Kalau saya baca di yang di buku TP3 berdasarkan informasi dari pihak Komnas HAM bahwa di sini Komnas HAM mengatakan melalui Khairul Anam, kami konfirmasi di terakhir kami melakukan pemeriksaan terhadap pihak kepolisian dan itu diakui, itu diambil kamera CCTV itu. Itu Jumat 8 Januari 2021. Artinya sebenarnya ada 2 hal yang jadi krusial di situ, yang memang kalau dituduhkan 6 syuhada ini memiliki senjata tajam atau senjata api, buktinya itu sebenarnya bisa dilihat di CCTV yang di depan Hotel Novotel yang diklaim ada tindakan penyerangan di situ atau saling serang di situ, dan juga di KM 50 ketika memang itu dikeluarkan dari mobil. Itu menurut saya yang sangat jelas gitu kan. Kenapa itu tidak diungkap? Di situ bisa terlihat jelas kalau memang ada hal tersebut dan memang apa adanya ya, tanpa rekayasa tentunya. Jadi selain itu kami tidak menemukan yang konkret seperti itu kan. Bahkan di vonis ini sendiri tidak ada sidik jarinya. Oh, senjata itu tanpa sidik jari dari pemuda? Tanpa penjelasan sidik jari, artinya siapa ini punya siapa, kan itu sebenarnya bisa dilihat. Karena gini, di vonis ini saya baca lumayan detail. Ditemukan hasil penggeledahan 1 bilah pedang dengan sarung warna coklat dalam mobil Chevrolet Spin warna abu-abu pada bagian lantai tengah. Dan saat itu digunakan oleh anggota FPI yang menggunakan jaket warna hitam. Ini banyak. Terus dijelaskan lagi yang kedua, 1 bilah samurai yang menggunakan FPI anggota sweater warna biru. Jadi semua dijelasin gitu loh. Maksud saya tahu dari mana itu? Penggunaan itu adalah mereka. Tahu dari mana itu kalau misalnya tidak ada. Sweaternya warna biru, jaketnya warna hitam, tapi kan sebenarnya dari sidik jari sudah ketahuan si A, apa si B, si C yang bawa pedang itu kan. Kalau kita bicara penegakan hukum terkait dengan crime scientific crime scientific itu kan harusnya seperti itu kan. Investigation seperti Jadi itu. nggak dicari itu sidik jarinya siapa, nggak ada keterangan di situ Saya nggak pokoknya. lihat di vonis sebanyak 210 halaman ini nggak ada. Jadi terkait kepemilikan senjata ini menurut saya sangat-sangat kami sesalkan gitu kan. Dan itu yang intinya kan, sidik jari dalam kepolisian kan esensial ya intinya ya. Betul, mereka bisa mengatakan bahwa ini kaliber sekian. Mereka mencoba berinsinuasi lah seperti itu kan. Tapi fakta yang paling penting adalah sidik jari dan bukti CCTV ketika itu dikeluarkan dan ketika itu dipergunakan, itu malah tidak ada. Dan yang krusial adalah sebenarnya saya mau menyinggung sedikit logika kita dan nurani kita gitu ya. Karena gini, rekayasa itu kan kalaupun ada gitu, itu pasti bertentangan dengan hati nurani dan logika akal sehat. Di sini ada bukti 203 rekaman voice note ketika mereka dipepet-pepet itu. Itu sama sekali tidak ada satupun, kita sama-sama mendengar, itu di publik juga ada kan, 203 rekaman itu yang beredar di mana-mana itu kan, di lini masa mana-mana itu. Nah itu maksud saya itu tidak ada satupun yang mengatakan di situ pakai pistolnya,
tembakan saja, buka pedangnya, hantam saja ke sini, nggak ada. Mereka satu-satunya itu tabrakan karena mereka cuma punya mobil. Bahkan suara ketakutan, Suara ampun-ampun. ketakutan. Bahkan ada yang, ayo tembak sini, tembak sini. Loh, logikanya kalau itu bunyi pasti di voice note itu. Kemudian yang terakhir, di sini di vonis ini katanya, ketika sampai di KM 50, itu mereka didekati oleh anggota polisi itu tadi. Setelah itu diperintahkan keluar. Pertanyaan saya, apa mungkin ketika kejar-kejaran mereka pakai pistol, mereka pakai pedang, terus dengan gampangnya, ayo keluar silahkan keluar. Kami polisi, keluar semuanya. Keluar mereka nurut. Masuk akal nggak? Kemudian setelah itu juga ditemukan katanya ada amunisi. Ada peluru, ada pistol berisi amunisi segala macam. Masuk akal ketika itu ada di situ ketika kejar-kejaran dipakai, tapi pas di KM 50 nggak dipakai. Nggak digunakan gitu kalau memang mereka memiliki itu. Nah ini maksud saya ajak kami untuk bisa menerima itu dengan bukti yang kuat dan juga secara hati nurani serta logika bisa kami terima. Oke, jadi buktinya itu nggak ada bukti CCTV udah jelas ya, nggak ada bukti sidik jari bahwa senjata yang dipamerkan itu memang ada sidik jari pemuda, 6 pemuda itu nggak ada begitu ya. Tapi nggak ada bukti suara juga ya. Tapi apakah ada saksi selain saksi pelakunya sendiri ya terduga? Apa saksi misalnya orang orang jual rokok atau apa yang melihat bahwa ada 6 pemuda FPI lagi bawa-bawa pedang gitu? Yang jelas begini, di KM 50 itu ada beberapa pihak, bahkan kalau saya tidak salah bersama Mas Aiman atau Mas Edi Mulyadi itu ada yang memberikan keterangan. Mereka diminta untuk menghapus foto, video ketika kejadian itu. Pertanyaan saya, kalau memang itu teroris, berbahaya, bersenjata, kenapa mesti dihapus? Suruh dihapus, dipaksa dihapus. Kan itu bagus jadi dokumentasi heroik dari petugas yang mengamankan ya pelaku terorisme, ya pelaku narkoba, pelaku kejahatan kriminal luar biasa berat gitu kan. Itu heroik loh. Kenapa suruh dihapus? Kenapa harus dimusnahkan di gambarnya, videonya? Kemudian tidak ada polis lain seakan-akan itu tidak ada apa-apa hari itu. Makanya keluarga tadi bingung kan kemana? Kalau itu ada polis lain gitu kan. Kemudian mereka dibawa katanya melawan di tengah jalan kan. Kenapa nggak di tengah jalan itu dihentikan kemudian di polis lain di sini nih ngelawannya mereka? Kan enak seperti itu kan. Kenapa mesti dibawa semua ke Rumah Sakit Polri kemudian dijelaskan narasinya? Beberapa jam kemudian setelah kejadian pada pukul 1 atau pukul 2, penjelasannya baru pukul 2 siang. Ada apa sepanjang waktu itu? Tapi saya yakin, kami semua yakin bahwa makar Allah pasti akan melawan makar-makar orang-orang jahat itu. Skenario jahat itu pasti akan segera dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi bukan melalui tangan saya atau melalui kita, tapi saya yakin pasti karena kebenaran itu pasti tegak. Yang tidak Allah jamin itu siapa yang menegakkannya. Tapi kami berdoa dan berusaha supaya itu tegak. Semoga kita masuk di dalam orang-orang yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Demikian. Iya. Tapi di pengadilan itu kan ini masih banding ya, kasusnya masih banding. Kasasi karena onslak maka secara hukum itu langsung kasasi, tidak banding. Berarti ke pengadilan ke Mahkamah Agung seperti itu. Langsung ke Mahkamah Agung ya. Itu tidak, mereka terima saja ini bukti-bukti yang kan ada yang jadi pertanyaan itu ada Land Cruiser hitam katanya. Itu diungkap nggak di pengadilan? Tidak, saya tidak membaca ini. Mungkin saya miss atau apa, tapi saya udah baca beberapa kali kendaraan-kendaraan tidak ada. Jadi penjelasan-penjelasan bahwa setelah itu ada Land Cruiser hitam, kemudian ada semacam operasi yang sudah selesai itu ada hore setelah seperti habis main bola atau main volley itu ada hore barang-barang itu juga tidak diungkap juga di situ. Padahal ada saksi yang menyaksikan itu. Ada, dan kita juga memberikan informasi saksi itu kepada pihak Komnas HAM waktu itu. Juga memberikan kesaksian seperti itu waktu itu. Tapi saksi itu tidak dibawa ke pengadilan? Tidak. Jadi nggak berlaku saksinya? Jadi hampir semua saksi yang kami ajukan ke pihak Komnas HAM dari pihak kami yang memang insya Allah mengatakan yang hak gitu kan. Karena sesuai dengan nurani dan memang logika akal sehat itu bisa diterima. Itu sepengetahuan saya itu tidak ada yang diajukan ke persidangan seperti itu. Dan terakhir ini Komnas HAM mengatakan bahwa kan dikatakan ini pembunuhan Brigadir J dan juga KM 50 itu bukan pelanggaran HAM berat begitu. Kalau menurut Mas Aziz gimana? Karena nggak melibatkan negara katanya, nggak melibatkan institusi lah. Iya, jadi
kalau seperti itu maksud saya kalau alasannya tidak melibatkan institusi, kita ikuti dulu ya maksudnya. Institusi itu apa? Sekarang mereka itu bertugas kan, ada surat perintahnya katanya kan. Terlepas dari itu mereka melakukan apa pelanggaran dalam perintah itu, dalam surat tugas itu, tapi kan itu sudah ada bukti bahwa mereka melakukan suatu tindakan memang ada strukturnya. Mereka kan nggak mungkin menguntit itu atas inisiatif sendiri, ya. Dan penelitian itu menguntit waktu itu kan. Kemudian lagi-lagi ketika terjadi kejadian di sini divonis itu ada yang melapor ke atasannya. Kemudian atasannya mengarahkan bawa ke rumah sakit Polri. Lah itu ini siapa yang bergerakan? Ormas gitu kalau bukan negara atau inisiatif pribadi. Kan nggak mungkin gitu loh. Itu maksud saya hal yang argumen tidak masuk akal. Kemudian saya baca di sini di pasal 9 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang Undang-Undang HAM bahwa pelanggaran HAM berat itu yang dimaksudkan antara lain kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan sebagai bagian serangan meluas atau sistematik yang diketahui bahwa itu ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. Saya bisa katakan tadi kan atau sistematik. Sistematik itu kan berarti terstruktur kan. Nah, dan juga apa namanya kepada penduduk sipil. 6 syuhada ini sipil gitu kan. Kemudian berupa pembunuhan masuk di sini. Yang saya baca intinya aja ya. Kemudian ada perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. 4 orang itu kan dibawa tadi. Dibawa kan. Kita ikutilah pola pikir ini. Yang 2 sudah meninggal di situ, kemudian yang 4 dibawa kan. Dibawa itu kan mereka membawa dasarnya apa? Apa dasarnya? Gitu kan. Apa surat perintahnya untuk membawa itu? Kan enggak. Kalau dikatakan mereka melakukan tindakan yang memang melanggar hukum, harusnya kan di situ ada prosedurnya. Bukan langsung dibawa seperti itu kan. Mestinya ada koordinasi dulu seperti itu kan. Ini nggak ada. Kemudian juga itu kan masuk perampasan kemerdekaan sewenang-wenang. Mereka tidak berwenang untuk itu. Kemudian menyiksa. Tadi kita lihat, kita mendengar sama-sama ya dari keluarga korban bagaimana kondisi fisiknya yang diduga memang terjadi penyiksaan. Belum lagi foto-foto dan juga Padahal itu hanya wajahnya saja yang disaksikan oleh orang tua. betul, dan kita punya foto-foto dan dokumentis video yang waktu itu sudah ramai beredar juga terkait ramainya dugaan penyiksaan itu. Kemudian penyiksaan ini juga saya lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sidang Habib Bahar mengungkap itu semuanya. Begitu juga bagaimana ahli dokter forensik kadarullah waktu itu saya juga yang bertanya gitu ke mereka. Mereka mengakui bahwa mereka hanya dokter yang kita tanya itu hanya memeriksa penyebab kematian. Berarti kalau ada luka lain yang nggak menyebabkan kematian, ditembak dadanya, jantungnya mati nggak? Mati. Kalau dia hanya periksa itu, maka yang lainnya nggak diperiksa dong. Kemudian dia juga mengakui melakukan kesalahan prosedur waktu itu. Gitu. Artinya diduga memang kuat ada, gitu kan. Kemudian ada lagi penganiayaan terhadap suatu kelompok didasari alasan-alasan, apapun itu alasannya ya. Di sini ada alasan kebangsaan, etnis, budaya, perbedaan paham politik, ras, segala macam ini. Nah, kemudian penghilangan orang secara paksa. Dibawa tadi 4 orang itu kan, kemudian baru diungkap jam 2 siangnya. Dan itu semuanya itu tidak diketahui. Bahkan dari kan di situ diceritakan ada mobil Chevrolet Spin dan Avanza. Dan Avanza itu kan bertemu sama kita, sama tim kuasa hukum juga. Bertemu mengatakan nggak cerita bahwa itu polisi. Sehingga DPP FPI waktu itu Front Bela Islam mengatakan bahwa hilang di konferensi pers itu, tidak tahu di mana. Gitu. Karena mereka juga ketakutan lagi siapa ini yang ngejar-ngejar kita nih gitu, seperti itu. Akhirnya dibuka oleh Allah melalui lisan-lisan beberapa orang gitu kan yang di Polda Metro Jaya waktu itu, ya akhirnya diakui oleh mereka. Kalau mereka nggak melakukan itu, kita nggak tahu sama sekali. Karena yang ikut 6 orang yang Avanza selamat itu aja dia cerita mereka juga dikejar-kejar. Cuma mereka selamat. Sampai lari sana, lari sini gitu seperti itu. Dikejar-kejar. Nah sekarang satu lagi saya mau singgung terkait senjata tadi. Kalau memang itu ada senjata di situ, kan mereka cerita sama kita. Kita bawa ini, kita bawa ini. Mereka sama sekali nggak cerita itu. Dan setelah kita periksa juga, memang nggak ada di situ, di Avanza itu. Apa iya di situ bawa senjata di sini? Enggak, gitu kan. Itu logika aja gitu kan maksud saya. Dan kalau memang ada, senjata apa gitu loh. Karena kita pasti dari DPP Front Bela Islam dulu marah besar di situ. Dan pasti kan kita tindak. Karena tidak boleh anggota FPI itu membawa senjata. Apapun, jangan senjata api ya, senjata apapun. Seperti itu. Jadi di pengadilan itu tidak terbukti tapi dibilang terbukti gitu ya tentang senjata itu ya. Senjata apa? Kalau bawa FPI bawa senjata itu kan sebenarnya nggak ada buktinya, tapi diterima saja begitu dalil itu. Itulah makanya kami sangat menyesalkan gitu kan. Dan ini menurut saya suatu
presiden buruk gitu kan. Dari waktu itu sebenarnya kami sudah ingatkan. Ya, kami sudah mengingatkan atas dasar cinta kami, ya, cinta warga bangsa, masyarakat, keluarga ini kepada bangsa Indonesia. Mereka cinta keluarganya, tapi mereka lebih cinta kepada negara ini. Mereka mengingatkan masyarakat, ini harus diungkap, ini harus diungkap, ini harus diungkap. Kenapa? Supaya tidak terulang lagi. And then sekarang kita lihat di kasus Brigadir J terjadi kan? Kalau ini diulang lagi, bahkan ditutup-tutupi, percaya akan diulang terus. Karena saya sudah berkali-kali sebagai kuasa hukum mengingatkan budaya kekerasan dan rekayasa di suatu institusi itu harus dihentikan. Gitu. Kalau nggak berulang dan kita nanti siapapun masyarakatnya bisa kena. Ya sekarang yang di dalam aja bisa kena, apalagi masyarakat yang di luar. Demikian. Baik, terima kasih nih Mas Aziz, terima kasih nih Bapak-bapak, Ibu-ibu juga ya. Ini semoga kuat terus untuk terus berjuang begitu ya, menegakkan keadilan bagi almarhum begitu. Tentunya kasus Brigadir J ini kan sudah membuka ya, sudah menjadi terang benderang bagaimana sebuah kasus ini bisa diputarbalikkan begitu ya, bisa dibolak-balik, korban jadi pelaku, pelaku jadi korban, diputar-putarnya. Ya, kalau itu terjadi, tentunya bukan tidak mungkin hal serupa juga terjadi, bahkan sangat mungkin ya. Hal serupa juga terjadi di kasus KM50 ya. Ini bukan masalah FPI atau agama atau suku atau golongan begitu ya. Anda mungkin nggak suka dengan FPI, ada sebagian orang nggak sependapat dengan FPI, nggak sependapat dengan Habib Rizik. Itu boleh-boleh saja ya, itu hak Anda. Tapi yang pasti Anda tidak boleh membenarkan pembunuhan dan kekerasan, penganiayaan, dan perbuatan zolim seperti itu. Karena kalau dibiarkan saja, ini akan terus terjadi dan tidak mungkin Anda juga akan dapat gilirannya begitu ya. Kalau ini sudah menjadi cara di negara kita seperti ini ya. Ini harus diberantas cara-cara seperti ini, cara-cara rekayasa kasus diputerbalikan begitu ya. Jangan sampai nanti kalau kita menghadapi masalah juga diputerbalikan begitu juga. Semoga ini hanya berhenti sampai di sini saja. 6 pemuda FPI dan Brigadir J ini jadi martir ya untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya ya. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.